kita melalui goreng itu rasanya hati. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang juga bagian daripada tensi daripada masyarakat supaya tidak terus berbicara tentang politik, tidak terus bicara tentang ketegangan, kriminalitas, tapi juga menjadi sarana untuk bisa bersilaturahmi. Saya melukis ini, wah ditanya wong saya orasional. Saya nggak sekolah seni, hanya modal nekat, nggak perlu bakat. Saya banyak dikatakan nggak berbakat, tapi saya tetap nekat. Nah, apa yang ada di isi kepala horor ini, kalau saya ingat, Rene Descartes mengatakan, cogito ergo sum. Ketika saya berpikir maka saya ada. Manusia sehat atau sakit itu karena pikiran. Maka pikiran ini adalah satu hal yang perlu kita kembangkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kalau nanti melihat tulisan saya awut-awutan, semrawut dan harus dibeng-bengke, ada yang miring, ada yang dimakan rayap, ada yang enggak presisi, mohon maaf. Karena itulah isi kepala manusia yang kadang-kadang miring, kadang-kadang lurus, kadang-kadang bulat dan ruwet. Saya kira seni budaya membuat kita selalu berdaulat, berdaya tahan, berdaya takal bahkan berdasar. Saatane, saisane, iso kanggo urip yang mungkin. Dalam kesehari-hariannya beliau satu akademisi, kedua juga berintegritas sangat baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Polri, yang juga seniman. Jadi kita sudah tahu kalau ruangan beliau itu banyak lukisan-lukisan beliau. Nah, kesan saya terhadap kegiatan selama ini terhadap beliau ini luar biasa. Artinya bisa memancing-bangkan antara pikiran dan intuisi, yaitu antara otak kanan dan otak kiri. Yang ini mungkin jadi contoh buat kami adik-adiknya untuk bisa melakukan hal yang sama, terutama dalam bidang seni. Saya karyanya sih tidak asing karena saya tahu, dan Pak Kris ini seorang seniman. Ini kan ada dua macam, banyak orang yang seniman yang banyak berpikir, ya, atau banyak konsep dan sebagainya. Tapi saya itu lebih cocok dengan seniman-seniman lama yang model Avandi, yang model Pak Kris ini, yang melampiaskan rasa langsung, tidak terlalu banyak pikir, tapi perasaannya dicurahkan ke dalam kanvas. Dan memang dalam hal itu biasanya karena rasa itu, keadaan emosi itu berlangsungnya cepat, maka melukisnya juga cepat. Setelah itu mood kita hilang. Pak Kris ini adalah seniman tipe ini, ya. Tinggal tentunya yang satu kalau Pak Avandi kan dia sebenarnya selalu ada figurnya, figuratif. Ada yang abstrak, itu tidak masalah. Ya semua kan tergantung dari pancaran emosinya yang dipancarkan itu kita bisa gereng atau tidak. Dan memang itu kan orang yang melukisnya demikian itu tidak semua lukisan itu bisa rata karena emosi kita tidak merata, ada up and down-nya. Dan karena saya kira Pak Kris itu sama, Pak Avandi begitu selesai melukis, kebutuhan selesai, dia tidak akan utak-utik lagi gitu lah. Jadi kalau sedang hebat, emosinya hebat, kalau yang kurang mungkin ya agak kurang, tapi itu tidak masalah. Yang paling penting adalah passionnya dan totalitasnya ini Pak Kris ini total sekali. Kita bukan sok tahu, tapi menikmati karyanya. Kita mengerti bahasa apa itu keinginan beliau dengan horor atau kebebasan. Saya sebagai perupa tentu
apresiasi banget dengan satu keberaniannya. Ya. Setelah itu ada setelah orang berani itu ada eksekusi. Ini yang tidak mudah. Tidak hanya bicara ya. Ya, tidak bicara. Setelah itu karya yang kita nikmati yang jumlah 90-an saat ini yang dipamerkan ini, itu karya, sejujurnya karya itu unik gitu. Karena tidak semua seniman atau pekerja seni bisa melepas apa yang namanya, maaf, entah itu unek-unek atau apapun. Dan keberanian ketika melepas itu tentu ada medianya. Ini yang menurut saya satu penghargaan luar biasa, berani. Nah, masalah kekaryaan kan kita tidak tahu selera. Karena saya seorang pekerja seni yang mengandalkan emosi juga, saya sangat mengapresiasi. Dan ini saya harap bisa menjadi seperti terapi untuk saya sendiri sebagai pribadi. Nah, terapi pertama tentu keberanian, setelah itu eksekusi, tidak hanya sekedar ngedumel tapi mengekspresikan, kembali saya katakan mengekspresikan untuk menunjukkan apa yang namanya menjadi karya seni. Nah, dalam hal teknis mungkin dalam karya ini saya membutuhkan kadang tekstur beliau yang kita rindu. Kalau Gores sudah melampaui lah, melewati. Tapi ada semestinya dalam karya seperti ini tekstur itu dalam posisi sebagai tanda rem gitu. Dia posisinya di saat semua mengalir lost time gitu. Tapi ada yang namanya entah rem itu, ada tanda rem yang dalam karya seni bisa dengan tekstur. Kalau kita lihat di beberapa karya ada teks, ada macam-macam nih kegelisahan itu. Kalau sampai nanti suatu saat kekaryaan berikutnya sampai mampu memunculkan tekstur, nanti ada tantangan lagi. Ada sesuatu yang baru, bukan baru sebenarnya, tapi minimal kalau dalam istilah saya katakan ada remnya yang sebagai titik fokus, ada titik mana. Itu harapan saya. Tapi karyanya luar biasa. Pak Krisnanda memang kita tahu dari dulu seorang anggota gitu yang punya kemampuan lebih. Mungkin saya katakan kita bukan ngomongin autis dalam konteks tapi autis dalam konteks pemikiran itu kan autis dalam konteks positif ya. Positif ini yang tidak bisa dihentikan, menyediakan berbagai ini kan satu ekspresi yang tidak mudah orang bisa sampaikan. Ini bagi saya selamat jaga kegelisahan ini, yang masalah karya menjadi lebih baik ke depan tentu karena faktor seperti ini, banyak melatih, banyak mencoba, akhir karya itu juga akan diperbaiki terus menerus secara naluri. Sedikit setiap kanvas nanti akan memperbaiki sistemnya. Harapan saya seperti itu. Selamat untuk Komandan Krisnanda, pamernya luar biasa, bisa memberikan contoh kepada teman-teman seniman yang merasa dirinya profesional. Kembali lagi bahwa modal sebagai pemberani itu penting. Saya merasa terkejut dengan pencapaian Bapak Krisnanda selama ini atas lukisan-lukisannya, kemudian temanya itu benar-benar menurut saya sangat bagus ya, karena ini menyangkut budaya. Hal ini bagi saya merupakan pencapaian dari Bapak Krisnanda yang semakin kepeduliannya terhadap kebudayaan di Indonesia. Saya takjub lah ketika melihat karyanya banyak dan konsisten. Menurut saya karya-karyanya konsisten dan meriah. Kalau karya-karyanya sabetannya mantep, nggak takut-takut lah, asik lah. Tapi yang secara keseluruhan pameran ini justru saya memandangnya pameran ini benar-benar menyatukan seniman-seniman besar dan banyak yang lain, budayawan. Itu asik sampai benar-benar kok istilahnya Jogja banget ini. Suasananya Jogja banget kena kan. Jadi wis kental ngumpul wis reuni guayeng itu ECC-nan sambil ini Pak kita menikmati karya Pak Kris.